Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karusilanto, nomor 18, kelas 11 TKJA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan saya dengan judul mengganti tinta cartridge Canon IP2770 dan mengisi toner cartridge Canon LBP 6000. Adapun yang ingin saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama adalah perbedaan tinta cartridge dan toner cartridge. Yang kedua, bagaimana cara mengganti tinta cartridge Canon IP2770. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengisi toner cartridge Canon LBP 6000. 1. Perbedaan tinta cartridge dan toner cartridge. Mayoritas masyarakat sedikit bingung terkait perbedaan toner cartridge dan tinta cartridge. Sekilas kedua barang ini sama, namun perlu diketahui bahwa kedua barang ini sangat-sangatlah berbeda. Lantas, apa perbedaan dari kedua barang tersebut? Apakah kelebihan dan kekurangan di antara kedua benda tersebut? Kali ini kami akan membahas perbedaan antara tinta cartridge dan toner cartridge. A. Tinta cartridge. Kegunaan dari tinta cartridge biasanya diaplikasikan untuk printer inkjet. Biasanya tinta yang digunakan berupa kode CMYK, cyan, magenta, yellow, and black. Dalam hal ini pula diketahui bahwa printer inkjet dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu 1. Tinta berbasis pewarna. Tinta ini terdiri dari larutan pewarna, yaitu cairan yang diberi warna. 2. Tinta berbasis pigmen. Adalah tipe tinta cartridge yang cara kerjanya menggunakan bubuk ultra yang halus untuk dilarutkan ke dalam cairan. Cara pengisian tinta cartridge biasa dilakukan dengan mudah, yakni warna yang terletak pada cartridge berbeda, sehingga secara otomatis tinta akan mudah untuk mengalir hingga mampu mengisi tinta di dalam cartridge. Cara penggunaannya juga tidak perlu pemanasan untuk mencetak, sehingga diperlukan penyemprotan tetesan-tetesan tinta yang disalurkan melalui selang yang terhubung pada cartridge untuk mencetak tulisan atau gambar pada media kertas. Pada tingkat kebutuhan setiap konsumen printer inkjet yang biasanya digunakan, selain mudah dioperasikan juga cocok dengan harga konsumen atau harga yang dipatok menjadi murah. B. Toner cartridge. Printer laser seringkali menggunakan warna dalam proses cetak atau menggunakan warna monokrom. Tidak heran jika biaya printer laser warna memiliki nilai yang jauh lebih mahal atau 2 kali lipat dari harga normal printer inkjet. Tak heran juga jika printer laser yang bersifat monokrom atau printer yang memiliki kemampuan untuk melakukan print dengan satu warna saja, maka memiliki harga yang jauh lebih murah. Sehingga tak heran juga jika toner cartridge memiliki nilai harga yang jauh lebih mahal daripada tinta inkjet. Toner memiliki nilai yang jauh lebih mahal daripada harga tinta, sedangkan cartridge laser memiliki ketahanan yang jauh lebih lama daripada cartridge tinta. Sehingga bagi Anda yang memiliki kebutuhan yakni banyak mencetak teks, maka akan lebih hemat jika menggunakan printer laser. Jika memasang cartridge berkapasitas tinggi, maka biaya yang dikeluarkan juga akan menjadi turun. Jika kebutuhan mencetak kertas hanya sedikit, Anda bisa menggunakan printer inkjet saja. Namun, jika kebutuhan mencetak sangat banyak dalam jangka waktu yang cukup panjang, Anda bisa menggunakan printer laser. Toner berupa serbuk warna yang ditempatkan pada wadah khusus, layaknya cartridge. Cara kerja yang dimiliki oleh toner pada printer laser adalah kebutuhan pemanasan terlebih dahulu, selayaknya mesin fotokopi. Jika toner habis, maka harus dilakukan penggantian dengan toner baru. Cara mencetaknya juga dilakukan menggunakan teknologi inframerah. Nah, itu adalah uraian terkait perbedaan antara tinta cartridge dengan toner cartridge. Sesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan, agar tidak salah dalam menggunakan teknologi inframerah. Baik teman-teman, langkah pertama dalam mengganti cartridge, kita harus melepas cartridge dari rumahnya terlebih dahulu. Caranya seperti video yang ada di atas. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai rumah cartridge rusak. Cabut selang infus dari cartridge lama
agar bisa keluar. Selanjutnya, kita bisa ambil cartridge baru dan lubangi dengan bor ataupun obeng dengan mata bor 3 mm. Sebelum kita lubangi, alangkah baiknya kita melepas dulu stiker yang ada pada tempat kita melubangi cartridge. Setelah kita lubangi, kita pasang kembali karet maple. Jika ingin berhemat, kita bisa kembali pasang karet maple bekas cartridge yang lama. Setelah karet maple sudah terpasang, kita tinggal memasukkan kembali selang infus ke dalam cartridge dan kembali memasukkannya ke dalam rumah cartridge. Dan jangan lupa melepas segel plastik sebelum kita masukkan ke dalam rumah cartridge. Tiga, cara mengisi toner cartridge. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Obeng plus dan min. 2. Vacuum cleaner. 3. Tisu. 4. Serbuk toner. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, buka skrup pada casing samping. Kedua, lepaskan casing samping dengan cara mencongkel dengan tangan ataupun obeng. Ketiga, pisahkan toner bagian pembuangan dan juga bagian tampungan. Ambil cartridge pada bagian pembuangan. Lepaskan OPC drum. Kemudian lepaskan PCR. Bersihkan OPC drum dan PCR sampai bersih menggunakan tisu ataupun semacamnya. Setelah itu, lepas skrup yang mengikat wiper blade. Lepaskan wiper dan bersihkan menggunakan tisu sampai bersih. Setelah itu, pasang kembali wiper, PCR, dan OPC drum kembali ke tempatnya. Setelah semua sudah terpasang, ambil cartridge toner pada bagian pembuangan, pada bagian tampungan maksudnya. Lepas skrup pada casing samping dan lepaskan casing samping. Lebih jelasnya, lihat video di atas. Setelah casing samping dilepas, lepaskan magnet roll. Setelah itu, bersihkan magnet roll dengan tisu. Jika dirasa kesulitan untuk membersihkan magnet roll,
lepaskan dulu magnetron dari rumahnya. Setelah itu baru kita bersihkan kembali magnetron beserta rumahnya. Jika sudah, pasang kembali magnetron ke dalam rumahnya. Setelah itu, sekarang saatnya kita untuk mengisi toner. Isikan toner dengan hati-hati dan sedikit demi sedikit. Ketuklah dengan obeng atau semacamnya agar toner bisa sampai ke bawah. Bersihkan semua part-part bagian dari toner. Setelah itu, pasang kembali magnetron ke tempatnya. Setelah magnetron terpasang, pasang casing samping yang mengikat magnetron. Setelah itu, gabungkan kedua toner kembali menjadi satu seperti semula. Dan langkah terakhir, pasang kembali casing samping agar toner kembali bisa menyatu dengan kuat. Baik, sekian tutorial dari saya. Jika ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya.